Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa man tasurruka iza sadda wa tuwqa iza marwana fadhu wa ibadaka bi ahliha wa malika. Pertama-tama marilah sama-sama kita mendengar puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini apa yang kita rencanakan mudah-mudahan Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, kesehatan dan kesempatan sehingga sama-sama kita dapat menghadiri dalam rangka pernikahan saudara Muhammad Iqbal bin Muhammad Dahlan dari Nur Fahmi binti Yusri. Insyaallah sebentar lagi akad nikah akan kita laksanakan. Selanjutnya salawat dan salam adalah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya sekalian. Yang kami hormati Bapak Bisi Bari dan pihak itu baru dari Desa Bato, Penantang, Lumbada, dan juga kepada Bapak Bisi Liu, para ilmu seluruh jamaah yang hadir pada hari yang berbahagia ini, dan yang beristimewa kepada calon itu dan calon baru. Pada hari ini sebentar lagi saudara Muhammad Iqbal menerima amanah, yaitu dalam rangka pernikahan. Kita menikah ini adalah amanah, berarti sama-sama nanti di dalam rumah tangga antara suami dan istri saling menjaga. Jangan kita sia-siakan amanah, karena apabila kita sia-siakan sungguh kita berdosa. Apabila kita sama-sama menjaga amanah ini, berarti itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Karena amanah ini kita terima bukan masa sekarang, tetapi sejak dulu, sejak nenek moyang kita, sejak diturunkan manusia pertama yaitu Adam. Berarti telah ditawarkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ketika sebelum Allah menawarkan kepada manusia, terlebih dahulu Allah menawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, bahkan ada juga tawarkan kepada malaikat. Tapi semua menolak, tidak sanggup memikul amanah. Ketika ditawarkan oleh Allah kepada manusia, kemudian manusia pun bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau saya sanggup memikul amanah, apa yang saya dapat daripadanya? Kemudian Allah menjelaskan kepada Adam, kalau kamu sanggup memikul amanah ini akan diberikan pahala, tetapi apabila kamu menyia-nyiakan amanah ini akan berdosa.
Kemudian di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Jadi Allah tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, tetapi semua menolak, tidak sanggup memikul amanah. Ketika ditawarkan kepada manusia, manusia pun bertanya, apa yang saya dapatkan? Kemudian ditawarkanlah amanah ini kepada manusia berupa sebuah batu besar. Ketika Adam mengangkat batu besar sampai ke atas mukanya, kemudian mau meletakkan flat, menjelaskan kepada biarkanlah amanah ini kekal di atas pundakmu dan juga anak cucumu sampai hari kiamat. Jadi kita manusia, selama manusia ini hidup, semua kita memegang amanah. Apa arti amanah? Amanah yaitu beban hukum yang ditimbulkan ke atas pundak manusia untuk dilaksanakan. Jadi harus kita laksanakan. Kalau kita siap-siapkan berarti berdosa. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang menjadi amanah? Yaitu yang pertama adalah kita sebagai suami dan istri merupakan amanah. Dua, istri terhadap suami merupakan amanah. Jadi sama-sama menjaga. Jangan sebelah pihak. Kadang-kadang suami menjaga dengan baik, istri tidak menjauhkan. Atau istri menjaga dengan baik, suami tidak menjaga. Tidak sama-sama saling menjaga. Jadi istri adalah amanah. Kemudian anak merupakan amanah. Jadi amanah anak harus kita jaga dengan baik. Selaku orang tua bertanggung jawab menjaga anak dari kecil sampai menjelang pernikahan, supaya anak kita jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, merusak, hal-hal yang mengganggu atau hal-hal yang kadang-kadang anak kita menjadi anak yang tidak berguna bagi agama dan manusia. Jadi sama-sama kita jaga. Tanggung jawab orang tua, ayah dan ibu adalah menjaga anak. Mengapa? Anak kita perlu kita jaga dengan baik supaya generasi kita yang akan datang menjadi generasi yang bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan agama. Kalau tidak sama-sama kita jaga, kita lihat sekarang banyak sekali generasi muda yang kadang-kadang dirusak oleh orang-orang yang non-muslim dengan cara untuk dilemahkan generasi muda kita. Dikirim berbagai macam yang merusak generasi muda kita, seperti sabu-sabu banyak sekali dikirim ke Indonesia, bahkan ke Aceh, ke pelosok Aceh, supaya generasi kita di masa yang akan datang banyak yang stres, banyak yang tidak berguna, lemah mental. Kita tidak rasa, kadang-kadang banyak sekali kita lihat yang sudah rusak. Jadi oleh karenanya tanggung jawab kita sebagai menjaga amanah dari orang tua kita, adalah ayah dan ibu, dan juga masyarakat sama-sama kita jaga. Walaupun bukan anak kita, anak saudara kita, anak tetangga kita,
sama-sama kita jaga. Jangan generasi muda kita generasi yang rusak. Kemudian juga kita jaga yang apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita, kehidupan kita di dunia ini merupakan amanah. Dan semua amanah ini sama-sama kita jaga. Dan juga saudara Muhammad Iqbal nanti menjadi suami yang baik, suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan anaknya, dan suami yang benar-benar baik di dalam rumah tangga. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian Islam yang paling baik kepada keluarga atau kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada ibu. Kemudian kita sebagai suami yang baik, suami yang paling bagus akhlak, dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa alquhum bi'al." Sepaling sempurna iman seseorang adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan paling lembut kepada istrinya. Jadi oleh karenanya kita sebagai suami jadilah suami yang baik di dalam rumah tangga. Kalau benar-benar suami berbuat baik terhadap istrinya, pada keluarganya, bagaimana suami yang benar-benar mengikuti amanah, benar-benar menjaga amanah. Kemudian juga seorang istri yang baik di dalam rumah tangga, suami seorang istri yang menyenangkan suami dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Jangan kadang-kadang kita menyakiti hati suami, apalagi kadang-kadang membantah apa yang diperintah oleh suami yang benar, kita tidak menjaga, tidak merawat. Dijelaskan dalam sebuah hadis, khairun nisa man tasudqa iza sadaqu min iza amar wa tafadhu baibatan fi nafsiha. Sebaik-baik istri yang menyenangkan suami, kita mengatakan taat kepada suami apabila dan bisa menjaga diri dan menghargai suami ketika suami tidak ada. Kalau benar-benar saudari Nur Fahmi, jadi istri yang menyenangkan suami, istri membahagiakan suami, istri yang selalu yang diperintah oleh suami, yang tidak nakal, tidak membantah. Jadi oleh karena istri yang baik itulah istri yang dijelaskan di dalam hadis ad-dunya adalah khairu madaniha ma'ratus salih. Dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Kalau seandainya kedua-duanya sama, baik suami maupun istri di dalam rumah tangga saling, itulah baru dinamakan kita telah menjaga amanah dan juga sama-sama mendapat pahala di sisi Allah SWT yang dikatakan menikah ini adalah ibadah. Mudah-mudahan saudara berdua jadilah suami istri yang baik, istri yang saling mencintai di kala dekat dan jauh, saling mengingatkan di kala suka dan duka, saling mendoakan dalam kebaikan dan kedakwaan. Mudah-mudahan jadilah rumah tangga apa yang diharapkan oleh kedua keluarga, menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Barakallahu fi wa wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikrin wa taqabbal minni wa minkum ila wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.